Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kami sampai pada modul 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan fasilitator kami, yaitu Ibu Wiwi Parluki, pengajar praktik Ibu Lili Suharningsi, dan saya sendiri adalah Tridharma Pratiwi, calon guru penggerak Angkatan 9, SMK 1 Martapura, Oku Timur, Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, kami akan membahas kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pemikiran Ki Hajar Dewantara meliputi yang pertama adalah merdeka belajar, yang pada akhirnya akan membentuk pribadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Maksud dari kodrat alam adalah pendidikan tidak memaksa, tetapi memoles pada hal positif. Kodrat zaman maksudnya adalah pendidikan harus mampu menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan sesuai dengan zamannya. Yang ketiga adalah anak bukanlah tabula rasa, sehingga kita tidak bisa membentuk atau memaksa karakter mereka. Yang keempat adalah pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Pembelajaran memberikan ruang, sehingga yang menjadi pusat pembelajaran adalah siswa. Tujuan pendidikan sendiri adalah menebalkan garis yang samar untuk memperbaiki lakunya, sehingga pendidikan utamanya sangat berpihak pada anak. Pendidikan juga beriringan dengan budi pekerti yang baik, yang memadukan cipta atau kognitif, karsa adalah afektif, dan karyanya berupa psikomotor. Pemikiran Ki Hajar Dewantara juga berkonsep pada konsep petani. Maksudnya adalah pembelajaran siswa didorong aktif, bernaral kritis, dan menyenangkan, sehingga kita tidak bisa memaksakan ibarat bibit padi akan menghasilkan panen jagung. Kita hanya bisa memaksakan kondisi lingkungan sekitarnya, sehingga penebalan garis yang samar tadi akan memperbaiki laku awalnya. Yang terakhir adalah trilogi pendidikan. Ing ngarso sung telado, ing madya mangun karso, dan tut wuri handayani. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pembelajaran yang diberikan hanya sebatas transfer ilmu. Peran saya sebagai guru lebih dominan dibandingkan murid. Saya selalu menuntut ketercapaian materi tanpa melihat aspek lain. Saya berpikir bahwa saya sudah berhasil menyelenggarakan Tetapi setelah mempelajari modul ini, yang berubah dari pemikiran dan perilaku, saya percaya bahwa murid dimanapun mereka berada tercipta unik dan memiliki ciri khas masing-masing. Akan aneh bila dalam satu komunitas Tuhan menciptakan generasi yang sama dan konstan,
Jelas itu tidak mungkin. Justru keunikan inilah yang akan menghasilkan dinamika pada produk sumber daya manusia suatu bangsa. Dari sini, pendidik wajib mempunyai kemampuan untuk mengasah diri, menjadi seorang yang mampu menebalkan garis samar keunikan positif dari setiap murid, sehingga laku mereka menjadi merdeka, yang tidak bergantung pada. Selain itu, saya mengalami perubahan pemikiran dan perilaku. Saya tidak akan lagi menciptakan suasana tegang pada saat pembelajaran. Mengubah mindset anak bahwa pelajaran sains itu tidak susah. Bukan cuma rumus dan soal-soal sulit yang akan saya share kepada mereka, tetapi lebih kepada praktik yang menyentuh pada relevansinya di kehidupan sehari-hari. Tidak sebatas teori, materi yang disajikan langsung pada pemahaman aspek psikomotoriknya. Mereka tidak lagi meraba-raba dan membayangkan di kepala, tetapi lebih kepada menyentuh langsung. Murid langsung disuguhkan pada praktek pembuatan hidroponik sederhana, membuat pupuk cair, dan pengenalan media organik. Ini saya terapkan pada bab 1 saya di pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam sosial, yaitu makhluk hidup dan lingkungannya. Melalui kegiatan menuntun ini, murid bahagia dari tekanan sebuah kerumitan sains itu sendiri. Yang ketiga, hal yang segera saya terapkan setelah mendalami modul 1.1, yaitu saya akan menerapkan pemberian ruang kondusif bagi murid, menciptakan pembelajaran yang menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua, memoles hal-hal positif, menanamkan rasa percaya diri yang tinggi bahwa semua murid mampu. Kalian mampu dengan cara kalian masing-masing. Saya terus akan berkreasi menciptakan suasana belajar yang memerdekakan anak, membuat mereka nyaman, bahkan menikmati menit-menit proses belajar mereka melalui penerapan penguatan karakter. Dengan pertimbangan kodrat alam dan kodrat zaman, akan dipastikan sumber daya manusia Indonesia ke depan akan lebih baik. Majulah Indonesiaku bersama